Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kita kali ini, yang mana kali ini kita akan membahas sesuatu yang nggak kalah penting nih, yaitu bagaimana keluarga bisa membantu anak remaja jadi orang yang peduli lingkungan. Di sini bersama saya Umi Hidayati dan rekan saya Atina Ainun Rohmah. Hai, halo semuanya, salam kenal. Gimana Kak Ainun, apa kabar? Baik, kakaknya juga gimana? Alhamdulillah baik nih. Oke Ainun, kali ini kita bakal bahas sesuatu topik yang penting banget nih, yaitu peran keluarga dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan buat anak remaja. Jadi apa yang kamu pikirin tentang topik ini? Nah, betul banget. Waktu awal pertama kali aku dengar, langsung kayak, wah boleh nih, ini boleh diterapin buat anak-anak remaja yang kayak Gen Z sekarang kan. Nah, jadi kayak perlunya dari kecil kita udah diajarin tentang peduli lingkungan, seperti itu. Betul banget. Yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Oke Ainun, sebelum bahas peran keluarga, kita kasih tahu dulu ya, karakter peduli lingkungan itu apa sih? Nah, ya itu bukan cuma kayak membahas tentang bahayanya sampah plastik ataupun perubahan iklim di tempat kita, tetapi juga itu mengajarkan kita tentang hal-hal kecil seperti itu nggak buang sampah sembarangan, terus menghemat listrik, menghemat air, dan juga merawat tanam-tanaman, seperti itu. Nah begitu, jadi bukan cuma hal besar, jadi kita harus memulai dari hal-hal yang kecil seperti kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, betul sekali. Kayak ini tuh buat kita lebih ke depannya untuk menjaga bumi. Kan kita kan nantinya kan akan menjaga bumi ini nih, yang nantinya akan mengelola bumi ini kan kita. Jadi kayak kita itu mulai dari sekarang menanamkan buat peduli terhadap lingkungan. Karena kalau dari sekarang kita udah menanamkan hal-hal kecil, itu nantinya akan menjadi besar, dan nantinya bumi kita atau tempat yang kita tinggali itu tidak akan mengalami pencemaran, tidak akan mengalami perubahan iklim. Oke, sekarang kita bahas peran keluarga yang utama aja ya, yaitu ada 2 poin nih. Contohnya komunikasi dan kolaborasi. Apa itu maksudnya? Nah, jadi gini, pertama-tama kita ambil dari contoh atau peniruan. Jadi kayak kita sebagai anak remaja itu suka banget tuh kayak mencontoh apa yang orang tua kita atau keluarga kita lakukan. Nah iya bener banget, aku dulu juga nggak suka kayak memilah-milah sampah tuh nggak suka, tapi karena sering melihat keluarga aku seperti kakak aku yang memisah-misah kayak sampah organik sama anorganik, aku jadi ikutan gitu. Oh, jadi gitu. Nah, itu juga ada termasuk contoh, apalagi kalau orang tua kita atau keluarga kita menanamkan lebih giat lagi atau lebih kayak menekuni, kayak memberikan contoh-contoh tentang kayak kepedulian atau rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, itu akan membuat diri kita itu akan lebih mencontoh lagi, seperti itu. Kan kita kan sebagai anak kan akan mencontoh hal-hal yang apa yang orang tua kita lakukan kan. Ya benar sekali. Lalu yang kedua nih, peran sebagai sarana komunikasi. Maksudnya gimana ya? Sarana komunikasi itu jadi kayak keluarga itu bisa dijadikan tempat buat kita belajar juga. Secara sederhananya tuh kayak waktu itu bapak aku tuh pernah cerita, kayak karena kita membuang sampah sekecil apapun itu bisa berdampak nantinya itu akan menumpuk jadi saluran irigasi jadi banjir penuh, akhirnya airnya tidak bisa keluar kan, tersumbat, akhirnya banjir. Terus juga lihat di berita-berita penggudulan hutan seperti itu. Oh iya, aku ingat dulu bapak aku pernah cerita kalau misal ada banyak orang yang buang sampah sembarangan itu bakal bikin airnya tuh jadi kotor, terus bisa bikin orang sakit juga. Nah dari situ aku belajar kayak lebih hati-hati biar gak buang sampah sembarangan. Oh, kayak misalnya buang sampahnya tuh jadi di sungainya tuh jadi bau keruh gitu-gitu ya. Ya betul juga sih. Jadi kayak kita itu harus jaga banget lingkungan kita. Nah, yang kedua itu tadi
sebagai ruang kolaborasi atau kerjasama. Nah, artinya itu kolaborasi itu adalah ruang di mana kita melakukan aktivitas yang dilakukan secara berkeluarga atau oleh keluarga kita, seperti itu. Oke, jadi ada contohnya nggak nih? Nah, contohnya itu ada banyak banget, Jadi kayak misalnya kita bersih-bersih halaman bareng-bareng sama keluarga kita, terus bersih-bersih rumah juga, terus memilih sampah organik sama anorganik. Terus kita juga bisa berkebun gitu loh di halaman rumah atau di belakang rumah kita, seperti itu. Ya, keren banget ya ternyata. Iya. Tapi kan ada juga tantangannya ya. Kayak aku pernah dengar teman aku bilang kayak aku kan sendirian, aku nggak bisa ngebuat apa-apa dong kayak gitu. Itu gimana ya? Nah itu yang jadi sering banget menjadi kendala atau konflik. Nah kayak kita sebagai anak remaja nih, kayak terkadang kan kita males buat melakukan hal itu, kayak menyepelekan hal itu. Padahal kalau misalnya kita melakukannya, misalnya dari hal-hal kecil itu, kayak misal kita bawa kantong belanjaan kita sendiri tanpa harus memakai plastik yang satu kali pakai, terus atau membawa tempat minum kita sendiri atau tempat bekal kita sendiri, itu kita akan menghemat ataupun kita kayak mengurangi sampah atau limbah sampah yang menumpuk nantinya, seperti itu. Dan kita tidak akan membuang sampah secara sembarangan. Oh, itu ide bagus banget ya. Ya. Baiklah teman-teman, intinya ya keluarga itu berperan sangat penting buat bikin kita sebagai remaja jadi orang yang peduli lingkungan. Ingat aja 3 kata kuncinya, yaitu contoh, komunikasi, kolaborasi. Nah, betul sekali. Dari hal-hal kecil tersebut yang kita lakukan di rumah, itu bakal berdampak besar buat kita nantinya. Terus nanti setelah kita udah terbiasa dengan hal-hal yang kecil itu, nanti kita bisa mengajarkan kepada teman-teman kita buat mengenal lingkungan. Itu. Benar sekali. Jadi jangan ragu ya, mulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Terima kasih banyak ya Ainun sudah mau diajak ngobrol bareng podcast kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan khususnya buat pendengarnya ya. Amin. Sama-sama dan terima kasih juga karena kamu udah mengundang aku ke podcast yang seseru ini. Baik teman-teman, kalau misal ada ide atau pengalaman tentang cara keluarga kalian peduli lingkungan, bisa kasih komentar ya. Ya betul tuh, jangan lupa komen ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.